Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufik mukman alaihi ba'da yaum walau haizatan yasihu minhu saum wa kulli ainin wa salat musamma jaubin bimanfatin wa zikrin sauma. Wa yufik, enggak apa-apa. Wa yufik, dan jika sembuh, wa yufik, dan jika sembuh mukman alai, orang yang epilepsi, mukman alai, orang yang epilepsi, ba'da yaum, di pertengahan hari, ba'da yaum, di pertengahan hari, walaupun meskipun luhaidotan sebentar, seluhaidotan sebentar, yasihu makasah minhu dari dirinya, minhu dari dirinya, saumun puasa, saumun puasa. Seandainya ada orang epilepsi, ya, dan kalau epilepsi itu ya kagak inget ya, kejang-kejang kayak orang pingsan gitu ya. Ayan, kalau kita penyakit ayan ya. Lah di pertengahan hari dia sadar sembuh dari penyakit ayannya, dari penyakit epilepsinya. Kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah, dianggap sah oleh agama, walaupun setengah harinya itu ya dia epilepsi. Dari malam-malam udah epilepsi, cukup lama nih epilepsinya, ayamnya. Di pertengahan hari, di siang hari sembuh. Kemudian dia setelah sembuh itu ya dia puasa aja. Puasanya sah kalau terjadi kasus semacam ini. Wa kulli ainin, dan dari setiap benda, wa kulli ainin, dan dari setiap benda, wasolat yang sampai ke dalam tubuh, wasolat yang sampai ke dalam tubuh, musamma, yang dinamakan jaupin rongga tubuh, jaupin rongga tubuh, bimanfajin, melalui lobang terusan, wajikrin, dan sedangkan dia ingat, wajikrin, dan sedangkan dia ingat, sauman, sedang berpuasa, sauman, sedang berpuasa. Salah satu yang membatalkan puasa selanjutnya adalah tadi pengecualian ya, epilepsi dari malam, siang-siangan sembuh, kemudian dia kagak makan kagak minum, dia puasa saja, maka puasanya sah. Itu pengecualian. Nah sekarang wa kulli ainin wa sholat musamma jaupin, setiap benda yang sampai ke dalam tubuh kita melalui rongga badan, ya, rongga tubuh, bimanfajin wa zikrin sauman, dia ingat ya, sedang berpuasa. Tapi benda itu, entah itu air atau yang lain-lainnya, masuk dari rongga tubuh kita, maka ini dapat membatalkan puasa. Contohnya kalbatni, masuknya melalui perut, ya. Wadimagi, masuknya melalui otaknya disuntik, ya batal, ya. Terus suntiknya di perut, ya ada kan perut tuh rongga ya,
dari kedokteran. Batal kalau dari perut mah, ya. Karena perut dianggap sebagai rongga badan, lubang badan, wadi magi, otak juga sini nih. Otak di sini ya. Dikasih cairan, otaknya batal kalau itu mah. Sumal musun, kemudian dari kubur lubang depan, ya dari lubang depan batal. Ya, kalau dimasukin benda sesuatu yang nyampe ke tubuh melalui lubang depan batal. Kita lagi puasa gitu, kita ingatnya lagi puasa, ya batal. Waduburin, dimasuknya dari anus juga batal. Benda apapun yang dimasukkan dari anus ya batal. Misalnya obat dimasukin dari anus ya batal. Kita lagi puasa dan kita sadar lagi puasa meskipun dimasukin dari anus ya, maka batal puasa kita. Wabatinin, dan dari bagian dalam, wabatinin, dan dari bagian dalam, min uzunin, dari telinga, dari kuping. Ya dari kuping juga batal. Kemasukan air dalam kuping, kalau terus-terusan nyampe, kan kadang-kadang kalau kemasukan air nggak nyampe dia ngumpeng sini nih, buru-buru itu tuh, buru-buru dikeluarin. Biasanya kalau ngeluarin lagi tuh nggak bisa diginiin, dimasukin lagi. Pengalaman saya, kalau langsung gini gue bakalan dah masih deng gitu. Nah kalau masuk benda melalui lubang telinga dan nyampe terus di sini nih, kan dia kan terus ke sini nih ya, rongga sini nih ya. Lah masuk itu ya batal puasa kita. Kalau lagi puasa jangan nguras suara dari hidung masukinnya air. Gitu kan ya. Kalau nguras suara ya gurah ya. Jangan kalau lagi puasa mah batal. Masukin itu satu jalur. Batal itu. Pokoknya kalau masuknya benda, mau apapun dia, bentuknya cair ataupun benda padat, masukinnya itu dari perut, dari otak, dari lubang depan, dari lubang belakang, kemudian dari lubang telinga, ya, lubang hidung, ya, lubang telinga, lubang hidung juga sama. Itu membatalkan puasa. Kalau kita sadar ingat lagi puasa. Kalau lupa mah kagak batal. Jangankan masuk disuruh langsung masuk di mulut aja. Mulut kan ini rongga juga ya. Mulut mah rongga asli dah tuh. Yuk kita makan 2 piring juga kalau lagi kagak sadar kita nggak ingat puasa, kenyang. Pas sudah kenyang ingat, kita nggak apa-apa, terusin aja puasa. Itu namanya Allah sayang sama kita. Sayang sama kita dikasih kenyang, alhamdulillah. Nggak usah dipikirin ya Allah saya lupa, nggak usah, alhamdulillah malahan. Jadi hilang tuh laparnya. Jadi alhamdulillah. Kan di hadis begitu, kalau orang puasa dikasih lupa sama Allah makan minum, itu tandanya Allah lagi sayang sama kita. Mungkin Allah kesian kali. Ya, lihatnya. Bang Romli lagi sakit-sakit puasa aja lu lupain aja lu biar makan sepiring gitu. Biasanya terjadi sama anak kecil suka lupa, main lentik, main aduh haus, minum langsung blok. Pas udah selesai ingat, saya sering kalau udah begitu. Karena emang di hadis itu yang paling sering anak kecil, karena Allah sangat sayang sama anak kecil, kesian dia ikut-ikutan puasa. Sama orang udah agak tua tuh lagi sayang tuh Allah. Oh udah tua puasa sayang, dikejar lupa tuh Baju Usman. Alhamdulillah kalau dikasih lupa ya. Kenyang. Itu ya. Jadi apapun yang masuk dari rongga mulut, kalau itu rongga badan, apa itu mulut, hidung, telinga, ya
kemudian apalagi kemaluan, dubur, ya, perut rongga sini. Terus apalagi otak, itu dianggap rongga badan, jauh itu rongga badan. Kalau dari situ kita ingat lagi puasa, puasanya bantal. Nah nyuntik ke dokter, babadi biasanya disuntik kagak. Suntiknya babadi suntik gitu. Kan nyuntik di pantat rongga bukan? Bukan, berarti batal kan gitu? Ya kagak batal. Yang penting jangan di rongga begitu. Itu masukin obat. Termasuk orang insulin yang penyakit apa tuh? Gula darah ya, apa namanya itu? Diabetes. Yang udah parah itu insulin kan dia. Jadi disuntik ya. Disuntik itu bukan diisep. Kalau diisep batal karena masuk dari rongga. Tapi kalau itu tidak melalui rongga, disuntik misalnya di tangan gitu, ya kagak batal walaupun lagi puasa Ramadan. Paham ya? Wudu juga kagak batal, masukin air ke hidung makruh, tapi makruhnya mulai dari juhur sampai ke sebelum sore ya. Utamanya juhur itu di situ. Itu makruh tapi bukannya kagak boleh. Kenapa dimakruhin? Takutnya keterusan masuk, jangan kencang-kencang makanya. Wah begitu, nggak apa-apa. Umur nggak apa-apa. Tapi kalau udah jam juhur ke atas, udah sedang-sedang tuh ya, khawatir ya masuk air gitu ke rongga, tenggorokan kan di situ dimakruhin. Ya, kita kumur situ, kan enak tuh ya. Tapi dia keterusan. Kalau tetes mata kan? Tetes mata? Agak, tetes mata bukan rongga. Nggak apa-apa. Iya. Mata kagak rongga, bukan. Kalau tadi dijelaskan kan kalau lupa itu kan nggak apa-apa ya? Kalau lupa. Iya lupa. Kan nggak apa-apa. Agak lupa. Ini pertanyaan saya. Kriteria lupa yang dimaksudkan dalam penjelasan ini seperti apa? Misalnya saya sedang puasa, namanya lupa, makan kan? Makan ini dapatlah separuh katakan. Ingat. Memang harus kita artikan. Nah, tapi pas berhenti apakah dilanjutkan atau tetap harus berhenti? Ya dimaksud lupa itu kagak ingat ya. Kalau udah ingat ya berhenti. Walaupun di mulut masih penuh, buru-buru lepehin, jangan diminum. Ya, gitu resiko. Itu berarti Allah sayangnya setengah-setengah. Allah sayangnya setengah-setengah, saya lagi enak-enak aja gua ingat. Ya itu apa di seberat mah itu kudu berhenti. Kalau udah ingat ya jangan dilanjutin. Kalau udah ingat dilanjutin itu namanya makan beneran, bukan lupa. Puasanya batal. Ada yang kasus begitu emang beberapa siop pas mau nyiop lagi udah di mulut, ya Allah lagi puasa, ya udah jangan terusin ya. Dikeluarin kumur udah. Berarti sayangnya cuma 3 siopan. Kata lo nggak kelebihan lo. Iya. Iya maksudnya kalau terusin ya kenyang sekalian nama ya puasa batal. Nah itu ya. Kalau udah ingat puasa itu namanya udah kagak lupa. Ya. Puasa itu yang perempuan yang masak atau kita yang sebagai suami menyicipin Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kita tidak sempat masuk tapi kita rasain lidah kita keluarin lagi tubuh kita. Kayak kita kumur istilahnya kan. Itu rasain masakan Ustaz? Ya. Kalau bukan benda, walaupun dari mulut masuknya atau dari hidung atau yang lain, maka itu tidak membatalkan puasa. Misalnya dampak.
atau bau parfum masukkan tuh ya ke hidung kita, enak banget ini, sampai rasanya sampai ke badan seger begitu tuh. Parfum itu, bau parfum bukan benda, maka itu tidak membatalkan puasa. Termasuk apa namanya, rasa. Ya, rasa nyampe di sini, rasa kan di bibir, apa lidah, iya, nggak apa-apa. Yang penting habis itu jangan ditelan. Kalau begini telat itu batal. Kalau cuma tahu rasanya gitu nggak apa-apa, nggak batal. Ya habis itu jangan diiniin, jangan, itu namanya makan. Walaupun sedikit makan itu namanya. Jangan dimakan, cuma ngerasain doang, nggak apa-apa begitu. Itu dampaknya doang ya. Kalau dampak atau parfum, minyak wangi, baunya walaupun nyampe ke badan sampai seger begitu. Orang lewat tuh minyak wangi mahal kali nih. Serem, masya Allah. Gua sakit aja seger gitu. Gitu. Enak, nggak apa-apa itu, nggak membatalkan puasa karena itu bau parfum. Ya. Nggak apa-apa. Orang masak, enak banget masakan, sampai terasa begitu seger kita. Orang kalau bau duren kan sunang duren, baunya enak banget itu sampai terasa banget duren. Masya Allah ini duren enak banget ini. Itu dampak doang, dampak dari bau duren. Ya asar itu namanya dampak. Pengaruh, bukan ain, bukan benda. Yang batal itu benda langsung, cairannya atau benda padatnya masuk ke kita dari rongga badan tersebut batal. Itu pun dalam keadaan sadar. Kalau lupa ya kagak batal puasa. Wal amdi, serta sengaja. Lil wat'i, berhubungan suami istri. Sengaja berhubungan suami istri. Kalau lagi puasa berhubungan suami istri sengaja, puasa batal dan juga kena parat. Ntar puasa dia berapa puasanya? 2 bulan berturut-turut. Itu kalau sengaja. Kalau lupa ya kagak batal. Jarang dia kagak ingat. Nggak ingat bulan Ramadan, bersama sekali kagak ingat. Dua-duanya kagak, si istri kagak ingat, suami kagak ingat. Itu benar-benar kagak ingat, lupa, dan dia melakukan hubungan. Ya nggak batal, orang lupa. Udah mandi. Habis selesai, udah begitu. Masya Allah. Masya Allah, ini bulan Ramadan mah. Gitu. Nah, namanya kasus-kasus begini bisa terjadi, walaupun jarang begitu. Iya. Kalau berhubungan suami istri, meskipun itu di bulan Ramadan, dia lagi puasa, dalam kondisi lupa ini tetap kagak batal dan nggak terkena hukum batal. Lupa lagi. Iya, lupa. Kan orang lupa mah ya, namanya lupa mah nggak bisa dah. Orang lupa. Itu ya. Ya kan wal amdi di sini, bahasanya wal amdi sengaja. Kalau nggak sengaja lupa kita, ya nggak batal. Lupa mau diapain? Enggak. Ya lupa, pokoknya apapun yang lupa dalam puasa pun kagak batal. Udah begitu aja udah. Wabistik yai, dan sebab sengaja muntah sengaja juga batal. Kalau muntah kagak sengaja, mau keluar apa juga kagak bakalan batal. Tapi kalau muntah sengaja, ya batal puasa. Atau akhraja mengeluarkan almania, air sperma bistim nahi,
melalui onani, bahasa kita melalui onani atau bercumbu bercumbu. Lagi puasa keluar sperma dan itu sengaja dengan melakukan onani, ya batal. Atau sengaja supaya keluar dengan bercumbu, ya batal juga puasanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Kalau keluar yang nggak sengaja, tidur, mimpi, ketemu bidadari dalam mimpi, puasa bangun-bangun, ya kagak apa itu kan? Puasa lanjut, cuman mandi karena dalam kondisi tidak sengaja kita mimpi, namanya mimpi basah gitu.